لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون نحمده جل شأنه خلق الليل والنهار والشمس والقمر وكل في فلك يسبحون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل حيث قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah masih bisa menjalankan aktivitas untuk menjalankan sunnah yang Rasulullah SAW pernah lakukan. Kita melihat dan menyaksikan bahwa fenomena ini sudah sangat sering sekali kita hadapi, kita melihat, kita rasakan, terutama di akhir-akhir tahun ini. Tidak terasa tahun kemarin kita pernah menjalankan ibadah sholat khusuf ini, dan selang beberapa bulan kita juga sekarang kedatangan lagi fenomena yang luar biasa ini. Ketahuilah, fenomena ini bukan hanya sekedar fenomena alam semata. Ketika terjadi di zaman Rasulullah SAW, fenomena ini sangat ditakuti oleh Rasulullah, oleh para sahabat, oleh kaum muslimin ketika itu. Mengapa demikian? Karena fenomena yang ketika itu terjadi, tertutupnya matahari, cahayanya tidak nampak, siang yang begitu terang menjadi gelap gulita. Begitu juga bulan purnama yang seharusnya terang benderang, ketika cahayanya sampai ke kita, Allah takdirkan beberapa waktu gelap, beberapa waktu tidak bersinar. Apa pesannya? Bahwa ini merupakan kekuasaan Allah. Siapa yang bisa merubah bahwa bulan yang sekarang sedang gerhana, sedang tertutup, dia bisa merubahnya. Siapa yang bisa berkehendak untuk memunculkan cahayanya kembali kecuali takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala membuktikan kepada kita
bahwa seluruh yang beredar, seluruh yang ada di alam semesta yang langsung berhubungan dengan manusia ataupun tidak, itu semuanya di bawah kekuasaan Allah. Maka Rasulullah SAW ketika melihat itu bergegas sambil mengatakan, sambil berkhutbah setelah sholat 2 rakaat, kata Rasulullah SAW, inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yakhsifani limauti ahadin wala lihayati. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda-tanda dari kekuasaan Allah. Keduanya tidak mungkin gerhana, tidak mungkin tertutup, kecuali atau karena kematian seseorang atau karena lahirnya seseorang. Maka faida ra'aitumuha fabsa'u ila shalah. Kalau kalian melihatnya kondisi itu, maka segera sholat. Ini adalah perintah. Fabsa'u itu adalah perintah fi'il amar. Fi'il amar itu menunjukkan kepada kewajiban kita untuk segera untuk sholat. Walaupun para ulama menyebutkan bahwa sholat gerhana hukumnya sunnah, tapi untuk segera, karena kita melihat, bukan lihat terusnya bikin status dan sebagainya, tapi segera untuk sholat, karena ini merupakan fenomena yang tidak biasa. Tidak setiap bulan, tidak setiap datang gerhana, datang bulan purnama tanggal 14 bulan itu gerhana, tidak. Dan setiap tahun pun tidak begitu juga. Kadang dalam 1 tahun bisa 1 kali, kadang tidak sama sekali, kadang bisa 2 kali. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW? Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalau seandainya ada ayat-ayat Allah yang ditunjukkan dengan seluruh manusia, sebagian besar manusia bisa melihatnya, apakah itu fenomena bulan, matahari, apalagi ini gerhana, hampir mungkin di Indonesia sekarang bisa melihatnya. Maka kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 59, wa ma nursilu bil ayati, tidaklah aku mengirimkan ayat-ayat itu, memberikan tanda-tanda itu, illa takhwifa, kecuali untuk menakut-nakuti kalian. Masalahnya kita takut enggak sekarang? Masalahnya hati kita tergerak enggak takut kepada ayat Allah ini? Ya, kita sering mendengar ya bahwa yang namanya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa yang namanya zikir kepada Allah itu akan menenangkan hati. Tapi balik lagi, benar enggak zikir kita, wirid kita, ucapan kita, memujinya kita kepada Allah itu menggetarkan hati kita? Pengaruh enggak sekarang? Kalau seandainya tidak pengaruh, berarti ada tanda-tanda kekurang-baikan dalam diri kita. Inilah yang harus kita tahu. Kalau fenomena alam ini tidak menggerakkan kita minimal untuk sholat, hati-hati. Tidak menggerakkan minimal ingat sama Allah, hati-hati. Tidak menggerakkan diri kita untuk menjalankan dan ingin taubat kepada Allah, hati-hati. Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tubu ilallahi jami'an, bertaubatlah. Karena sesungguhnya yang menghalangi hati menjadi takut kepada Allah adalah dosa. Yang menghalangi kita tidak tergetar mendengar nama Allah itu dosa. Terlalu banyak dosa-dosa yang ada dalam diri kita sehingga syariat, sunnah, aktivitas yang dulu pernah menjadi syariat yang mulia, boro-boro kita tergerah.
Yang ada mencibir, ngapain itu, mendingan lihat aja. Kalau ada itu juga, mendingan ngapain ini sholat, ngapain ini. Padahal ini merupakan syariat. Maka yang terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ada dosa yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW ketika datangnya gerhana. Apa kata Rasulullah SAW? Ya umat Muhammad, wahai umat Muhammad, wallahi ma min ahadin aghyaru minallahi an yazni abduhu aw tazniya ummatuhu. Wallahi, demi Allah, ada dosa yang Allah benar-benar cemburu, ya. Allah itu cemburu daripada hambanya, lebih cemburu daripada hambanya kalau ada hambanya berzina, apalagi umat Muhammad berzina. Perempuannya berzina, laki-lakinya berzina. Ya umat Muhammad, wahai umat Muhammad, lau ta'lamu ma'a'lamu, kalau seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Inilah yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW ketika datangnya gerhana. Dosa apa? Dosa yang paling diperingatkan. Hati-hati, banyaknya gerhana matahari ataupun bulan, ini menunjukkan dosa yang luar biasa ini, yang Rasulullah SAW sebutkan, yaitu dosa zina. Hati-hati ketika menyerbak, maka peringatkan kepada umat Muhammad, peringatkan kepada manusia bahwa itu dosa yang sangat ditakuti, bahkan harus ditaubati dengan sebenar-benarnya, karena sesungguhnya itu yang akan mencelakakan kalian. Itu saja yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW, bahwa gerhana bulan ini bukan hanya fenomena alam, tetapi peringatan bagi kita. Mudah-mudahan kita sebagai manusia, sebagai umat Muhammad bisa terhindar dari dosa yang Allah dan Rasulullah SAW laknati, bahkan peringatkan khususnya ketika gerhana terjadi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.